Halo saudara, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala yang hari ini akan saya bawakan. Saya Pendeta Andeta Pilia Dorothea dari GKI Kutoharjo. Judul renungan yang akan saya bawakan hari ini, Jalan Terbaik. Mari kita berdoa, persiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman. Ya Allah, kami membuka diri kami saat ini untuk merefleksikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memberi kami pengertian yang menuntun kami untuk dapat menjalani hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berserah. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sampai di situ pembacaan kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat, anak kecil biasanya kalau baru belajar berjalan, mereka pasti lebih dahulu dituntun oleh orang tuanya untuk bisa mencoba untuk langkah-langkah awal mereka dapat akhirnya berjalan mandiri, berjalan dengan kaki yang lebih kuat. Tetapi pada proses awal pasti dituntun dulu bagaimana orang tuanya mau memegang tangan mereka, kemudian berjalan bersama. Karena itulah makna dituntun. Dituntun berarti berjalan bersama, berpegangan sambil berjalan bersama. Akhirnya anak kecil ketika dia walaupun belum dapat berjalan sendiri dengan jarak yang cukup jauh, tapi ketika dituntun pasti mereka bisa berjalan dengan cukup jauh. Bukan karena mereka sudah mampu, bukan karena mereka sudah kuat kakinya, tapi karena dituntun. Gambaran ini serupa dengan gambaran bangsa Israel dalam perjalanannya meninggalkan Mesir. Mereka bukan orang-orang yang kuat. Bahkan dengan kekuatan mereka sendiri mungkin mereka tidak akan mampu untuk keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memakai berbagai cara untuk menuntun mereka. Syaratnya satu, mereka harus mau dituntun untuk bisa maju bersama dengan Tuhan. Nah, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 sebenarnya menceritakan satu lagi cara yang Tuhan pakai untuk menolong umat Israel agar mereka mau terus berjalan maju. Yang menarik, saudara, ternyata Tuhan tidak menuntun umat Israel menuju jalan orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dan dalam perjalanan itu sesungguhnya mereka menemukan satu makna, karena perjalanan memutar itu menjadi sekolah bagi bangsa Israel untuk membangun iman percaya mereka kepada Tuhan. Buktinya jelas bahwa Tuhan menunjukkan dirinya dengan nyata melalui perjalanan bangsa itu. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, ditandai dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada siang hari. Kemudian pada malam hari untuk menerangi mereka bisa berjalan terus dengan adanya tiang api, di mana Tuhan menuntun mereka tetap. Nah saudara, dari pengalaman bangsa Israel bersama Allah, kita dapat memaknai bahwa Allah selalu punya cara untuk menuntun umatnya.
Kita percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga menyertai perjalanan kita sampai saat ini. Kadang kita diperkenankan Tuhan untuk tidak melalui jalan yang singkat, yang satsek, yang cepat untuk tiba di tujuan, tapi melalui jalan memutar yang jaraknya mungkin lebih jauh, yang perlahan-lahan. Namun melalui pengalaman itu Tuhan ingin berdialog dengan kita. Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk mampu menghadapi berbagai tantangan lainnya di depan. Nah, saudara, Tuhan tidak membawa kita pada jalan yang mudah, yang instan, yang cepat mungkin, atau yang menurut kita cepat dan tepat. Tetapi percayalah, Tuhan membawa kita pada jalan yang terbaik. Tidak secepat keinginan kita, tapi yang terbaik untuk kita. Jalan terbaik itu jalan yang seperti apa? Jalan terbaik adalah ketika kita tahu bahwa dalam setiap langkah yang kita tempuh, Allah terus menyertai kehidupan kita. Maka kita mau akhirnya memaknai setiap langkah kita sebagai bagian dari proses berjalan, proses berelasi bersama dengan Allah. Mungkin kita saat ini nggak memahami ya, kenapa kita dibawa menempuh jalan seperti ini. Kenapa kita saat ini melalui jalan yang seperti ini, Tuhan. Tetapi kita dapat percaya bahwa Dia selalu menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kepadanya di sepanjang perjalanan ini. Mungkin perjalanan saudara, perjalanan saya, bukan perjalanan yang mudah. Tetapi asal ada Tuhan, kita harus yakin untuk tetap berjalan. Selamat mendengarkan tuntunannya. Selamat menikmati perjalanan, Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Allah, keinginan hati kami terkadang tidak seturut dengan suara tuntunan-Mu. Kami menyadari kami abai untuk mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberi kami pengertian, kiranya Tuhan mengingatkan kami melalui berbagai peristiwa agar kami dapat tetap berjalan dalam jalan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami, tuntunlah kami di dalam Kristus. Kami menyerahkan doa ini. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan menyertai kita semua.